Belajar menjahit bareng Sansan 17. Nah, untuk video ini saya ingin membahas beberapa bagian yang selanjutnya ya. Yang berikutnya adalah ada pengaturan dari langkah jahitannya. Ini adalah pengaturan langkah jahitan yang dimana fungsinya untuk mengatur langkah jahitan mau itu renggang ataupun rapat ya. Nah, cara untuk mengoperasikan bagian ini adalah pertama-tama kita tekan dulu ya. Tekan dulu di bagian yang ini. Ini adalah untuk mengatret, fungsinya ini adalah untuk mengatret ya. Terus kita putar searah jarum jam, itu fungsinya untuk merapatkan hasil jahitan. Nah, jika kita putar berlawanan arah jarum jam, maka fungsinya adalah untuk mengatur kerenggangan langkah jahitan. Semakin kita putar berlawanan arah jarum jam, maka hasil jahitan itu akan semakin renggang. Nah, kenapa kita tekan dulu bagian yang ini? Ini adalah fungsinya untuk meringankan bagian ini ya. Ketika kita putar, ini tidak akan terasa berat, ini akan terasa ringan. Nah, saran saya seperti itu. Kemudian kita geser ke bagian sini ya. Di sini ada namanya sepatu mesin jahit. Ya, di sini adalah sepatu mesin jahit ya. Sepatu mesin jahit itu bermacam-macam ya. Macam-macam banyak banget ya. Ada yang seperti ini modelnya sepatu T3 ya. Dan kemudian di sini saya memiliki sepatu lilit ya atau sepatu klim dan juga ada sepatu kerut ya. Nah, jadi macam-macam banget kalau untuk sepatu mesin jahitnya. Nah, kemudian kita geser ke bagian atas mesin jahitnya. Di sini ada pengaturan dari tekanan sepatu mesin jahit ya, pengaturan tekanan sepatu mesin jahit. Fungsinya adalah untuk mengatur tekanan sepatu mesin jahit ya. Semakin kita longgarkan di bagian ini, maka tekanan sepatu mesin jahit itu akan semakin berkurang ya. Semakin kita kencangkan ke bagian bawah, maka tekanan sepatu yang dihasilkan itu akan semakin padat ya. Nah, jadi untuk settingan ini tuh harus benar-benar kalau misalkan kita settingnya itu terlalu bawah atau terlalu padat, maka yang dihasilkan nanti akan ada goresan pada bahan yang kita jahit ya. Tapi kalau misalkan kita ini juga terlalu longgar atau terlalu ke atas, maka nanti hasilnya itu akan kendor ya. Jahitan itu akan kendor atau akan terasa ngambang atau jalan mesin jahit itu tidak akan lancar. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi ini itu harus benar-benar pas gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan bahan yang tipis, ini jangan terlalu bawah, tapi kalau misalkan kalian gunakan atau kalian menjahit bahan yang tebal, kalian harus penekan bagian ini harus dikebawahkan ya, semakin ke bawah agar tekanannya itu semakin tinggi gitu ya. Nah, terus kemudian kita geser ke bagian sebelah kanan mesin jahit ya. Di sini terdapat namanya puli mesin jahit. Ini disebutnya puli mesin jahit. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengatur menaik turunkan jarum mesin jahit secara manual ya. Ketika kita putar di bagian ini, maka jarum jahit itu akan bergerak ke atas atau ke bawah ya. Nah, saran saya putarkan di bagian ini berlawanan arah jarum jam seperti ini ya. Jangan sesekali kalian putar searah jarum jam. Ketika kalian menjahit, jangan sesekali kalian putar ini ke bagian searah jarum jam. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian putar di bagian ini searah jarum jam, maka benang jahit pada mesin jahit itu akan menggumpal atau menggulung ya, seperti itu. Nah, pastikan ini kalian putar berlawanan arah jarum jam seperti ini ya. Ini sesekali digunakan ketika kalian ingin menjahit belok atau menjahit lingkaran yang kecil gitu ya. Kalian gunakan ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada di bagian ini nih. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ini fungsinya adalah untuk mengatret jahitan atau mengunci jahitan. Biasanya digunakan di awal menjahit atau di akhir menjahit ya. Kalau misalkan kalian menjahit tidak dikunci atau tidak diatret namanya ya, menggunakan bagian ini ya. Ini bagian ini. Maka jahitan yang kalian hasilkan itu di awal itu akan ambrudul ya atau tidak akan kuat gitu ya. Akan terbuka, terlepas seperti itu ya. Di bagian awal maupun di bagian akhir pastinya kalian harus diatret atau dikunci jahitannya seperti ini. Nanti saya contohkan di bagian berikutnya ya. Oke ya, untuk pertemuan kali ini segitu saja dulu ya, biar kalian nggak pusing dan enjoy gitu ya belajar menjahitnya. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen juga ya kalau ada yang mau ditanyakan ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih.